من يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعد أما بعد. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat serta hidayah sehingga kita bisa berkumpul pada malam hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat berjunjung salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti saat ini. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul untuk mendengarkan tausiah dari Ustadz Dr. Sutarmo MA. Demi mempersingkat waktu, pada Dr. Sutarmo MA dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilman wa kadzalika nadzil muhsinin. Shadaqallahul adzim. Bapak, ibu-ibu dan para remaja yang disayangi Allah, kaum muslimin dan muslimat jamaah tarawih yang dibarakati Allah, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala tanpa henti-hentinya selagi kita masih diberi kesehatan dan kekuatan dan juga semangat motivasi untuk beribadah kepada kita semua. Betapa banyak saudara-saudara kita yang tidak punya motivasi untuk beribadah itu. Alhamdulillah Allah masih memberikan kepada kita semua. Juga mari kita selalu bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak, ibu-ibu jamaah tarawih yang dirahmati Allah, bulan Ramadan ini di samping Syahrul Mubarak, bulan yang penuh berkah, semua amal kebaikan kita pahalanya dilipat gandakan, juga merupakan Syahrul Tarbiyah bagi kita semua, bulan pendidikan. Pendidikan
menjadi salah satu yang amat penting bagi kita semua sebenarnya. Hanya saja barangkali kita tidak mampu menyadari sepenuhnya. Bulan Ramadan ini sebenarnya menjadi bulan pendidikan akidah tauhid kita bersama. Kenapa demikian? Karena dengan keyakinan kepada Allah lah maka kita mengikuti perintahnya. Dan perintah itu diabdikan, dilakukan hanya semata-mata untuk Allahu Ahad, Tuhan yang satu. Kita adalah orang yang beriman, yang dipanggil oleh Allah, yang diuji oleh Allah pada bulan ini dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman. Artinya kita adalah orang-orang yang siap untuk menerima pembinaan pendidikan akidah, yaitu akidah tauhid, keyakinan yang mengesahkan Allah, yang menjadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan dalam ibadah kita. Itulah yang disebut tauhid uluhiyah. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah, menyambut dan melaksanakan perintah Ramadan itu tidak akan mungkin terwujud apabila tidak didasari dengan aqidah tauhid. Puasa adalah satu-satunya ibadah yang tidak bisa dilihat. Walaupun mungkin kalau makan sahur atau berbuka bisa dilihat, tetapi di luar itu kita bisa buat apa saja yang membatalkan puasa, membatalkan siam kita. Sebegitu banyak perbuatan yang akan mampu membatalkan puasa kita. Maka Allah pakai istilah siam. Siam itu artinya banyak yang dicegah. Bukan hanya makan dan minum, tapi juga berkata kotor, berkata caci maki, mengumpat, marah-marah dan lain sebagainya. Dan semua perbuatan-perbuatan yang dilarang. Jadi itu semuanya adalah mendidik akidah kita untuk diluruskan kembali yang barangkali dalam bulan-bulan sebelumnya terganggu. Karena memang godaan terlalu banyak. Maka jika ada hadis Nabi yang menyatakan al-imanu yazidu wa yanqusu fajaddidu imanakum, itu betul adanya. Keimanan kita, akidah kita itu pasang surut. Apalagi kalau banyak godaan, sangat labil. Oleh sebab itu Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita supaya iman kita itu di-refreshing terus,
disegarkan, dan bulan Ramadan adalah bulan yang mendidik kembali keimanan kita, mendidik akidah kita untuk diluruskan kembali, dihadapkan kembali kepada Allah yang Esa. Kita semua akan terjaga sikap dan perilaku kita semata-mata karena kita merasa Allah bersama kita. Kaum muslimin jamaah tarawih yang dirahmati Allah. Yang kedua, bulan Ramadan adalah bulan pendidikan kita dalam beribadah, tarbiyatul ibadah. Selama bulan Ramadan kita diberi peluang oleh Allah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Kata Nabi. Nabi bersabda, siapa yang mendirikan Ramadan dengan penuh keimanan, maka diampuni dosa-dosa yang dilakukan sebelumnya. Ini adalah peluang bagi kita semua untuk memperbaiki, meluruskan dan meningkatkan ibadah kita di dalam bulan suci Ramadan itu. Maka kesempatan itu harus kita ambil. Tidak boleh ada orang mukmin mukminah yang terlewat ibadah Ramadannya, tarawih misalnya. Jika tidak berkesempatan untuk berjamaah di masjid, tidak juga boleh ditinggalkan di rumah, mesti dikerjakan. Kerjakan sendiri. Sholat tarawih itu jika tidak sempat untuk melaksanakan di masjid dengan berbagai alasan, tetapi yang afdol kita lakukan dengan berjamaah, karena sholat berjamaah afdalu min sholatil fadhi bisab'in wa ishrina darajatan. Karena sholat berjamaah lebih afdal daripada sholat sendiri dengan 27 derajat tingkat keafdalannya. Lalu selanjutnya, bulan Ramadan adalah bulan yang bisa mendidik, bulan pendidikan bagi jasmaniah kita, tarbiyatul jasadiyah. Kaum muslimin jamaah tarawih yang dirahmati Allah, tubuh kita ini ibarat mesin. Kadang-kadang mesin juga dianalogikan kepada tubuh kita. Cara kerjanya mungkin tidak jauh beda. Kalau terus-terusan dibebani pekerjaan, juga akan segera rusak. Allah memberi jeda kepada kita semua untuk memperbaiki itu secara tidak langsung melalui bulan Ramadan dengan mengatur sirkulasi makanan kita. Selama 1 hari
tubuh kita dididik oleh Allah supaya sehat. Maka benar jika ada hadis Nabi, sumu tasehu, berpuasalah supaya kamu sehat. Dan ternyata metode itu juga banyak digunakan di dalam ilmu kesehatan, kedokteran. Ini membuktikan bahwa siam menjadi metode ampuh dalam mendidik jasad kita, menetralisir tubuh kita supaya segar kembali. Insya Allah mudah-mudahan orang yang menjalankan siam dengan ketaatan, dengan keimanan yang penuh akan mendapatkan kesehatan. Karena di samping tubuh kita yang diatur sirkulasi makanannya, kita juga mendapatkan ketenangan dalam hati dan pikiran. Oleh sebab itu bulan Ramadan juga sekaligus menjadi pendidikan hati kita. Tarbiyatul qulub. Hati kita dibimbing sejalan dengan tubuh kita yang diatur kerja metabolismenya. Hati kita juga dibimbing oleh Allah, karena selama bulan Ramadan kita dianjurkan, diperintahkan oleh Rasulullah supaya menghindari hal-hal yang tidak perlu, supaya mencegah perbuatan-perbuatan yang membatalkan puasa, dan menghindari dari hal-hal yang tidak perlu akan mendatangkan ketenangan dalam hati kita. Insya Allah mudah-mudahan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, kata Rasul. Salah satu kebaikan orang muslim itu adalah meninggalkan yang tidak perlu. Oleh sebab itu perbuatan yang lagho di dalam puasa itu, di dalam siam itu akan mengurangi, akan menjadikan puasa kita menjadi tidak sempurna. Betapa banyak orang yang berpuasa itu yang hanya memperoleh lapar dan dahaga. Dia tidak memperoleh apa-apa. Illal ju' wal atas, kecuali lapar dan dahaga. Jadi puasanya tidak jadi sempurna. Kaum muslimin dan muslimat jamaah tarawih yang dirahmati Allah, meninggalkan hal-hal yang tidak perlu ya sebenarnya memang kadang-kadang kita tidak mampu menguasainya, dan kebanyakan kita memang terlalu banyak melakukan hal-hal yang tidak perlu, yang sebenarnya tidak perlu. Dan ini memang butuh pengetahuan kita bersama. Oleh sebab itu, bulan puasa ini, bulan Ramadan ini juga sekaligus menjadi bulan pendidikan kita di dalam menuntut ilmu. Sudah menjadi tradisi, kebiasaan kita hampir merata di seluruh pelosok tanah air kita ini, bahwa setiap
dilaksanakan sholat tarawih, sebelumnya selalu diberi santapan rohani, atau bahkan tidak putus-putusnya dalam satu hari ada yang melaksanakan santapan rohani, itu tidak lain adalah dalam rangka memberikan pengetahuan ilmu kepada kita semua agar kita menjadi baik. Karena salah satu komitmen dari keimanan kita itu adalah mengilmui agama kita sendiri. Artinya kita tidak boleh tidak tahu, tidak boleh buta, tidak boleh tidak mau tahu terhadap ajaran agama kita, sejak mulai ibadah, akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah duniawiyah. Semua adalah ajaran kita yang harus kita ketahui, dan itu menjadi bekal utama di dalam kehidupan kita. Bulan Ramadan mendidik kita semua untuk menambah ilmu pengetahuan, ilmu agama, agar kita menjadi baik. Kaum muslimin jamaah tarawih yang dirahmati Allah, memang hakikat kita ini adalah orang-orang yang diberi amanah, orang-orang yang diberi kemampuan dan kekuatan untuk mendidik, membina kita, diri kita masing-masing, dan termasuk keluarga kita sendiri. Terutama itu yang di dalam hadis Nabi itu yang disebut dengan ra'in, pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan dimintain pertanggungjawabannya. Pertanggungjawaban tidak akan selesai dengan dijawab saya tidak tahu. Pertanggungjawaban mesti ditanya, mesti disoal oleh malaikat. Oleh sebab itu pengetahuan, ilmu itu menjadi bekal utama yang mendampingi posisi kita sebagai pemimpin. Apalagi pemimpin yang kita sebut sebagai penguasa umat, atau yang memimpin kita semua di negeri ini. Kedua-duanya memang tidak boleh, tidak ada, yaitu hukman wa ilman. Kita semua diposisikan sebagai pemimpin pada diri kita sendiri, keluarga kita, dan masyarakat atau umat sesuai dengan kapasitas kita, dan ruang lingkup tanggung jawab berada pada posisi kita itu. Oleh sebab itu kita mengambil misalnya, Allah sudah menjelaskan di dalam Al-Quran itu, misalnya surah Yusuf, diceritakan, dijelaskan panjang lebar sejarah tentang Nabi Yusuf itu. Lalu Allah memberi kata kunci kepada Nabi Yusuf. Setelah dewasa, walamma balagha asyuddahu atainahu hukman wa ilman wa kadzalika nazil muhsinin. Dan tatkala Nabi Yusuf itu sudah dewasa, maka bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya
tentu sudah dewasa. Seperti Nabi Yusuf. Walamma balagha asyuddahu atainahu hukman wa ilman. Kami berikan dia kekuasaan. Kita pasti punya kekuasaan di lingkup paling tidak di rumah tangga kita. Dan itu membawa tanggung jawab. Wa ilman. Maka dalam kekuasaan itu harus ditopang dengan pengetahuan. Bagaimana cara mendidik kita, bagaimana cara mendidik anak kita, bagaimana mendidik keluarga kita. Dan apabila kita mendapat tanggung jawab di dalam kepemimpinan masyarakat, bagaimana mendidik masyarakat kita. Bagaimana kita memahami tanggung jawab, kewajiban dan tanggung jawab semua kekuasaan yang diberikan oleh Allah itu. Sebenarnya ini merupakan hal yang tidak mudah tentang tanggung jawab itu. Tetapi apabila tanggung jawab itu tidak ditopang dengan pengetahuan, dengan ilmu yang memadai, maka itu akan menjadi malapetaka. Oleh sebab itu, kaum muslimin jamaah tarawih yang dirahmati Allah, kita ambil kesempatan Ramadan ini juga kita jadikan benar-benar sebagai bulan tarbiyah bagi kita semua. Maka kita juga diberi kesempatan agar di bulan ini juga diadakan tadarus dan tadabbur Al-Quran. Kita baca Al-Quran itu dan kita pahami maknanya. Jangan hanya membaca ayatnya yang pakai bahasa Arab, agar mampu memberikan pengetahuan kepada kita. Bahasa Arab itu harus dibaca terjemahannya agar Al-Quran memberi pengetahuan kepada kita, karena kita bukan berbahasa Arab. Memang Allah memberikan jaminan bahwa bahasa itu akan menjadikan kita sebagai orang yang cerdas. Inna anzalna Qur'anan Arabian la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu dalam bahasa Arab supaya kamu menjadi cerdas. Tetapi kalau kita enggan membaca maknanya, tidak mungkin kita akan menjadi cerdas. Jadi itu kita ambil bulan Ramadan ini sebagai bulan tarbiyah. Kita mentadarus Al-Quran, tetapi dengan maknanya. Kita baca dengan maknanya. Mudah-mudahan memberikan kesan yang mendalam, pemahaman yang mendalam dalam hati dan pikiran kita, sehingga Ramadan benar-benar menjadi mubarak. Inti dari semua itu sebenarnya agar kita siap menjadi pemimpin dan bertanggung jawab atas kepemimpinan kita, karena bekal ilmu yang memadai dalam ruang lingkup kepemimpinan kita. Mudah-mudahan sekali lagi Ramadan ini menjadi barokah bagi kita semua dan menjadi amal kebaikan, menjadi jaminan bagi kita semua, sehingga kita benar-benar menjadi orang yang bertakwa. Demikian saja, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Dr. Sutarmo MA. Semoga apa yang disampaikan beliau bisa bermanfaat di kehidupan